Sebelum langkah kaki pertama menjejak tanah, sebelum kabut-kabut pertama melumuri ingatan, dengarlah, ada sebuah tempat di mana bumi memilih untuk menyimpan rahasianya rapat-rapat. Sinilah saya akan memulai perjalanan, yakni Gunung Argopuro. Gunung Argopuro adalah sebuah mahakarya yang memeluk jalur kesunyian terpanjang di tanah Jawa. Bagi sebuah pemandu wisata, bentangan gunung ini bukanlah sekadar medan pembuktian fisik. Menjadi pemandu di atas tanah purba ini adalah sebuah seni mengaktualisasikan diri menjadi jembatan yang bernyawa, menghubungkan ragam manusia modern dengan jiwa alam yang perawan, sejarah yang terkubur, dan kemegahan yang abadi. Langkah awal kita tidak disambut oleh lapangnya dunia, melainkan oleh altar keheningan yang tertidur di balik selimut kabut, danau taman hidup. Di sini airnya begitu tenang, menjelma cermin raksasa yang menangkap wajah langit kala dirundung rindu akan sepi. Daun-daun lumut meneteskan embun dengan ritme yang lambat, seolah waktu telah melarikan diri dari tempat ini. Namun, di balik jubah manggisnya, telaga ini adalah ruang ujian pertama bagi sang pemandu. Menembus tirai kabut telaga, jalan setapak membawa kita mengarungi lorong waktu, tempat pesona alam bersanding mesra dengan sisa-sisa peradaban yang telah membumi. Argopuro adalah istana tanpa atap bagi jiwa-jiwa yang memilih jalan sunyi. Di abad-abad yang lalu, ketika riuh rendah peperangan meruntuhkan singgasana Majapahit, Dewi Rengganis bersama para dayangnya memilih melarikan diri ke pelukan sunyi gunung ini. Mereka memahat batu, mendirikan punden pemujaan, hingga akhirnya melakukan moksa, berpindah ke alam yang tak tersentuh. Ketika hutan yang rapat mulai merenggang, Argopuro menghadiahkan bentangan jubah hijaunya yang paling megah, Sabana Cikasur, sebuah lembah emas yang tak bertepi, tempat angin pagi berbisik mesra pada hamparan lili ilalang, dan sungai kecil yang jernih membelah bumi bagai seutas pita perak yang dipenuhi selada air. Disinilah ruang aktualisasi sejati bagi prinsip ekoturisme. Cikasur tidak menawarkan keramaian, ia menawarkan sepi yang mendamaikan. Sebagai seorang pemandu, saya sering mendengar bahwa Argopuro adalah suaka yang sunyi. Namun, ketika kaki ini melangkah lebih dalam ke jantungnya, saya menyadari bahwa sunyi di sini tidak pernah benar-benar sepi. Sejauh mata memandang, alam Argopuro justru sedang memamerkan kemegahan hidup melalui penghuni aslinya. Di sepanjang jalur ini, saya beruntung menjadi saksi mata dari kawanan satwa liar yang hidup bebas tanpa sekat. Saat kabut pagi di Sabana Cikasur perlahan tersibak oleh kehangatan matahari, mata saya terpaku pada sebuah pemandangan yang mengantarkan dada. Bukan hanya satu, melainkan beberapa ekor merak hijau sedang melangkah anggun di antara hamparan ilalang. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sang merak jantan menggepakkan sayapnya dan membentangkan ekor cantiknya, sebuah kipas raksasa dengan lingkaran-lingkaran hijau keemasan. Perhentian pertama saya bermuara di puncak Hyang. Di tempat ini, nuansa puitis alam mendadak berubah menjadi magis dan sakral. Masyarakat percaya disinilah istana suci, tempat bersemayamnya roh-roh leluhur para dewa. Dari kesakralan puncak Hyang, ego saya kembali diuji untuk melangkah menuju titik tertinggi, puncak Argopuro. Berdiri setinggi 3088 meter di atas permukaan laut, tempat ini memamerkan keindahan yang membuat dada saya sesak oleh rasa takjub. Rasa berdiri di atas gundukan tanah tertinggi, memandang lurus ke depan, di mana sebuah samudera awan putih yang meluas membentang tanpa tepi di bawah kaki saya. Ini saat langkah kaki harus kembali turun, saya pulang membawa lebih dari sekedar cerita perjalanan. Di bawah langit Argopuro, saya belajar bahwa keindahan sejati tidaklah untuk dimiliki, melainkan untuk dirawat dengan kerendahan hati. Saya, Hafidi, pamit dari puncak para dewa. Salam lestari.